Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, meneruskan kajian kita masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-36, Ma Ja'a fir Riya. Bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW yang berkenaan dengan bahaya riya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bab ini sangat penting untuk kita pelajari, karena bab riya ini adalah bicara tentang penyakit hati yang paling bahaya. Terkena siapapun, mau orang awam, mau orang alim, mau orang biasa, berharta, ataupun orang-orang saleh, semua pasti terkena penyakit ini. Makanya saya nasihatkan, jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang kajian tentang bahaya riya ini. Karena ada orang yang mengatakan, ini sudah sering dibahas Ustaz, hampir semua Ustaz membahasnya, pembahasan yang lain sajalah. Jangan pernah mengatakan seperti itu, karena bahaya riya ini luar biasa. Bukan hanya terkena ibu-ibu, saya pun yang bicara bisa terkena. Bahkan sekelas para sahabat Nabi SAW, seperti nanti yang kita akan bacakan di sini, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, atau riwayat marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sampai-sampai para sahabat Nabi SAW diingatkan oleh Nabi SAW bahwa fitnah Dajjal tidak lebih bahaya dibandingkan fitnah riya. Padahal fitnah Dajjal itu fitnah yang sangat menakutkan para sahabat, karena Rasul menakut-nakuti mereka. Tapi rupanya riya jauh lebih menakutkan dibandingkan fitnah Dajjal. Makanya para ulama sampai mengarang kitab tentang masalah riya ini berjilid-jilid karena bahayanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, riya ini ada 3 macam. Pertama, disebut riya itu sendiri secara umum. Kemudian di sana ada sum'ah. Kemudian di sana ada syuhrah. Ada riya, ada sum'ah, ada syuhrah. Tiga-tiganya disebut riya. Adapun riya itu sendiri, secara bahasa disebutkan para ulama itu dari kalimat ra'a yura'i. Artinya menampakkan sesuatu untuk dilihat manusia. Makanya secara istilah ulama mengatakan an yakumal fardu
bi amalin salihin liyunala bihi ridon nas wa yabdu bi madhari afdal amamah. Sebagian ulama mengistilahkan riya ini, memang definisi riya berbagai macam yang dikemukakan para ulama, tapi intinya sama, di mana seseorang melakukan amal saleh hanya untuk mencari redha manusia, kemudian dia menampakkan amal itu sebaik mungkin di hadapan manusia untuk mendapatkan pujiannya. Itulah riya. Dia tidak akan puas dalam beramal kalau belum ada pujian, dan dia akan malas beramal kalau tidak ada pujian. Karena ciri-ciri orang yang riya itu, mereka disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Apabila mereka tegak mendirikan salat, mereka salat dengan cara yang malas-malas, karena tidak ada pujian. Kalau ada pujian, mereka baru semangat untuk beribadah. Adapun sum'ah, ini pun bagian daripada riya. Cuman bedanya kalau riya itu, ketika dia beramal saleh, dia ingin dipuji manusia. Dilihat manusia, kemudian manusia yang melihatnya memujinya. Kalau sum'ah itu, seseorang yang beramal, boleh jadi mungkin amalan itu tidak ada orang yang tahu kecuali dia, tapi kemudian dia menceritakan setelahnya. Namanya ibu malam-malam tahajud, selesai tahajud, besoknya ibu cerita sama kawannya, semalam alhamdulillah saya tahajud, untuk mendapatkan komentar yang baik dari kawannya. Kalau kawannya memujinya, dia senang, dengan pujian itu. Maka ketika dia mendengar pujian orang, itu disebut sum'ah. Kemudian dia pun tidak menutupi amalan. Kemudian di sana ada namanya syuhrah. Kalau bahasa sekarang ini ingin viral lah bahasa. Sedikit-sedikit ingin viral gitu. Berbuat sesuatu ingin viral. Ngeprank orang. Umpamanya ibu ingin sedekah, kemudian ada orang lain yang disuruh ibu untuk meliputnya secara diam-diam, kemudian diupload di media. Ingin syuhrah. Syuhrah itu ingin dikenal orang, ingin viral gitu. Maka syuhrah juga bagian daripada riya. Jadi riya itu bisa riya itu sendiri, bisa sum'ah, bisa syuhrah. Tiga-tiganya riya. Dan tiga-tiganya sangat bahaya kalau seandainya seseorang terpapar dengan penyakit ini. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, Kitabut Tauhid, ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya riya ini. Karena riya ini mengurangi nilai tauhid. Mengurangi nilai tauhid. Sebagian ulama mengatakan bahwa riya ini dilihat dari asal ibadah atau hanya sekedar dia nempel di sebuah ibadah. Kalau seandainya dari awal dia ibadah dia sudah riya, ini syirkul akbar, syirik besar. Karena tidak boleh ibadah itu kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya ibadahnya lillahi ta'ala karena Allah, kemudian di tengah jalan datang riya, lah inilah yang disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Maka lihat apakah riya dari asal ibadah, awal ibadah, di mana semua ibadah yang ia lakukan untuk mendapatkan pujian, atau datang di tengah-tengah ibadah yang tadinya lillah akhirnya menjadi li ghairillah. Kalau semua ibadah dari awal ibadah dia berikan kepada selain Allah, maka ini syirkul akbar. Tapi kalau ibadahnya memang lillah, kemudian di tengah jalan ada riya, perasaan ingin dipuji orang, ingin didengar orang, supaya orang tahu dia sehingga dia syuhrah, viral dan begitu seterusnya, maka ini disebut syirkul
asghar. Ini yang dikehendaki mu'alif rahimahullahu ta'ala. Lah riya sendiri kenapa sampai bahaya, demikian bahaya, sampai-sampai Nabi SAW kemudian mengatakan lebih bahaya dibandingkan fitnah Dajjal. Dajjal itu sudah bahaya, karena Dajjal ini walaupun keluarnya hanya 40 hari, tetapi bisa memfitnah ribuan jiwa, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Terfitnah. Tetapi kata Nabi SAW, riya lebih aku takutkan kepada kalian. Kenapa? Ya. Karena Dajjal itu fitnahnya nyata, fitnahnya tampak. Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Dia buta sebelah, di dahinya ada tulisan kafir, kemudian jalannya bengkok, kemudian rupanya jelek, banyak kekurangan. Tapi riya ini sifatnya rahasia, karena riya itu amalan hati. Orang tidak tahu, yang tahu hanya dia saja yang sedang riya. Dan yang kedua, bukan hanya sifatnya rahasia, lebih daripada itu sifatnya halus. Tahu-tahu riya saja, tahu-tahu riya saja. Dia sangka itu tidak riya pada harinya, halus ya. Seperti orang umpamanya sering sedekah, kemudian ditegur, apa enggak, kamu enggak takut riya ya? Akhirnya kemudian dia meninggalkan sedekah karena takut riya. Orang yang meninggalkan sedekah karena takut riya, justru dia sedang riya. Orang bolak-balik ke masjid sholat 5 waktu. Mungkin bapak suka ke masjid 5 waktu, kemudian ada yang nyeletuk ke masjid tumben nih, ke masjid terus nih, kayak Pak Ustadz yeah. Padahal dia bukan Ustadz. Akhirnya dia berpikir, aduh nggak enak juga ini 5 waktu ke masjid, orang-orang nganggap saya Ustadz. Akhirnya dikurangi sholatnya, yang biasanya 5 waktu jadilah 2 waktu, karena takut dipanggil Pak Ustadz. Maka ketika dia tidak sholat dan mengurangi sholatnya, sama juga dia sedang riya. Karena riya itu bukan hanya beramal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia pun riya, karena intinya dia beramal tidak karena Allah. Makanya demikian bahayanya riya itu, karena bukan hanya rahasia tapi halus datangnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengistilahkan seperti semut hitam berjalan di batu yang sangat licin dan hitam di kegelapan malam. Halus sekali datangnya. Maka kenapa bab ini sangat penting sekali dipelajari? Karena bab ini sangat bahaya sekali bagi akidah dan juga tauhid seorang muslim. Karena bagaimanapun kita juga harus paham apa-apa yang bisa mengotori tauhid, Bu ya. Belajar tauhid penting, memupuk tauhid penting, tetapi kita juga harus paham bahwa ada penyakit-penyakit tauhid yang bisa mengurangi tauhid. Seperti umpamanya, saya contohkan, ibu nanam pohon, tidak cukup disiramkan, Bu. Lihat orang-orang yang nanam padi itu, apa cukup dipupuk saja? Kan tidak. Harus ada juga penyemprot hamanya kan, Bu, supaya padi itu bukan hanya dia sehat dengan cara dipupuk, tapi dengan disemprot hamanya juga, padi itu menjadi lebih sehat lagi. Tauhid itu bukan hanya sekedar dipupuk saja, tapi juga kita berusaha untuk menghindari penyakit-penyakit tauhid yang bisa menjadikan kurangnya nilai tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Akan tetapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, katakan, innama ana basyarun, saya ini manusia.
Sebenarnya para sahabat tahu bahwa Nabi itu manusia. Mereka sudah tahu. Nabi pun sudah tahu dia manusia. Sahabat pun tahu dia manusia. Kita pun tahu bahwa Nabi itu manusia, bukan malaikat, bukan jin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan agar dia mengatakan saya manusia, padahal manusia tahu dia manusia? Supaya seseorang jangan berlebihan meletakkan posisi Rasul di luar daripada apa yang telah didudukkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan hulu. Makanya dalam syahadat itu ada kalimat abduhu wa rasul. Bahwa dia itu hamba Allah dan Rasulnya. Hamba fala yu'bad, jangan disembah. Wa rasulun fala yukadzab, jangan didustakan, karena dia Rasul. Kita tetap menghargai, memuliakan, menghormati, tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan Rasul. Tetapi kita tidak boleh melebih-lebihkan di atas apa yang Allah sudah letakkan bagi Nabi SAW. Karena ada sebagian manusia terlalu ekstrim. Di zaman Rasul saja ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan engkau wahai Rasul. Rasul marah dan mengatakan Masya Allah wahda, jangan katakan atas kehendak Allah dan kamu, cukup katakan atas kehendak Allah saja. Rasul takut kalau dia disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini dikatakan innama ana basyarun mithlukum, saya adalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepada saya innama ana ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya saya adalah Tuhan yang satu untuk kalian, sesembahan yang satu untuk kalian. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah mengerjakan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Syahidnya apa di sini? Syahidnya adalah falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah kelak di sorga, ingin menatap wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di sorga, maka syaratnya dua di sini. Syarat yang pertama, falyamal amalan salihah, hendaklah beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh itu artinya amal yang mencocoki syariat, amal yang mencocoki sunnah, amal yang mencocoki amalan Rasulullah, itu disebut amal saleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dengan Allah dalam beribadah kepada siapapun. Kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya syirkul akbar dan syirkul asghar. Masuk padanya syirik besar dan syirik kecil, termasuk riya. Masuk dalam kategori wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena riya ini tidak menyangkut masalah ittiba. Riya ini menyangkut masalah ikhlas. Di sini kan ada ittiba, ada ikhlasnya. Ada ittiba mencontoh Rasul, ada ikhlas beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lah riya ini bicara tentang ikhlas. Di mana orang yang riya ini hakikatnya dia tidak sedang ikhlas saat beramal, karena diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini sisi pendalilannya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita bicara riya, kan ada sebabnya. Apa sih sebabnya orang itu bisa riya? Ulama mengatakan bahwa di antara sebab riya adalah ladzatul hamdi wassana'i, lezatnya pujian dan juga merasa lezatnya sanjungan. Kalau dia merasa enak, merasa lezat dengan pujian dan sanjungan, hati-hati.
Ibu bisa terpapar riya. Kalau sudah mulai lezat, kok enak rasanya dipuji orang, kok enak rasanya disanjung orang, ini sudah terpapar penyakit riya. Karena seorang mukmin, Bu, hatinya tidak akan berubah, karena hatinya memang hanya diberikan kepada Allah. Mau dicaci, mau dimaki, ya biasa saja. Mau dipuja, mau dipuji, ya biasa saja. Artinya hati seorang yang muwahhid itu tidak akan terpengaruh dengan sanjungan pujian ataupun dengan cacian dan hinaan. Bagi dia sama saja. Bukan berarti kalau dicaci kemudian dia merasa kecil hati, kalau dipuji pula merasa besar hati. Tidak. Orang yang muwahhid ahli tauhid itu tidak akan berubah hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khaufu minadz-dzam. Takut celaan orang. Takut celaan orang. Maka sebab riya yang kedua karena takut kalau dia dicela orang. Makanya dia terus mengharap pujian orang. Ibu kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan takut dicela orang. Karena kalau kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan manusia, tidak akan dapat keridhaan manusia selamanya. Karena ridhon nas ghayatun la tuhsa. Ridha manusia itu sesuatu yang mustahil didapat. Makanya jangan takut celaan, teruslah beramal lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara sebabnya adalah hubbul jah, cinta kedudukan, cinta kehormatan. Ketika seseorang kemudian mulai cinta kedudukan, cinta kehormatan, cinta supaya ingin viral, ingin syuhrah, terkenal, ini hati-hati. Kalau orang sudah pengen terkenal, suka terkenal, ini juga sebab munculnya riya. Kemudian yang ketiga, an-nadharu ila ma yamlikuhul akharun wa tama'u fihi. Dia melihat hal-hal yang dimiliki orang lain, kemudian dia merasa tamak, merasa hasad ingin memilikinya. Ini juga salah satu sebab datangnya riya. Tamak dan juga hasad. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah maka untuk menghindari sebab-sebab riya ini, beramalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan Allah dengan manusia. Ingin mendapatkan pujian dari manusia, karena nanti pada hari kiamat kita disuruh untuk datang kepada orang-orang yang ketika di dunia memuji kita. Kemudian Allah katakan, cari pahala dari mereka. Maka kita tidak akan dapat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan bahwa riya itu bisa terjadi kepada badan, bisa terjadi kepada penampilan, bisa terjadi kepada ucapan, bisa terjadi kepada amalan, dan bisa terjadi kepada orang yang diikuti atau hal-hal yang lainnya. Contoh umpamanya terjadi pada badan kita, seperti umpamanya seseorang menampakkan kehusyuan dalam beribadah. Jadi badan dia itu seolah-olah kurus kering gitu kan, supaya orang mengira dia ahli saum. Kemudian dia menampakkan bekas sujudnya supaya seolah-olah dia ahli sujud gitu. Kemudian dia menampakkan pakaiannya seolah-olah pakaiannya itu ahli zuhud, dan begitu seterusnya. Ya, jadi dari badannya menampakkan sifat-sifat badannya seorang orang dia yang berijtihad, padahal dia lillahi ta'ala. Seperti hadis ketika Nabi SAW mengatakan, awal man tusyu'ira bihin nar, orang yang pertama disentuh api neraka, didatangkan kepada mereka orang yang mati syahid, didatangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang mati syahid, didatangkan kepada Allah orang yang ahli sedekah, didatangkan kepada Allah orang yang ahli Quran. Kemudian ditampakkan amalannya, bagaimana badan dia sedang membaca Quran, bagaimana badan dia sedang berjihad, bagaimana badan dia sedang bersedekah. Kemudian Allah katakan, betul itu kalian? Ya, itu saya semua ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabtum, dusta kalian.
engkau mujahid, engkau berperang supaya orang mengatakan kau ini pahlawan. Engkau ahli sedekah, kau bersedekah supaya orang-orang menyangka engkau dermawan. Engkau yang punya ilmu dan pakar Quran, kau melakukan supaya orang menganggap engkau ini qari, seorang pakar Quran. Kemudian yang kedua, dalam penampilan. Saya katakan tadi, ya kurang lebih badan dengan penampilan. Jadi penampilannya kusut, ya kan? Dan begitu seterusnya supaya orang menganggap dia zuhud dan lain sebagainya. Termasuk juga ria bil qaul, dengan ucapan. Ya, ria dengan ucapan. Umpamanya dia mungkin seorang dai, seorang ustadz yang berceramah gitu kan. Jadi ucapannya itu, ceramahnya itu bukan untuk mengingatkan manusia supaya orang menganggap dia ustadz saja. Ya, jadi hati-hati ini, kalau ustadz saja bisa kena ria, apalagi ibu-ibu yang bukan ustadz gitu maksudnya. Kemudian juga ria dengan amal, seperti beramal karena selain Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan solat yang khusyuk, yang panjang, ya, sujudnya yang lama, rukunya yang lama, dan begitu seterusnya, maka ini pun bagian daripada ria. Intinya ria itu, Bu, bisa masuk ke solat, ke zakat, ke puasa, ke haji, ke sedekah, bahkan ke penampilan, bahkan kepada muamalah, bahkan kepada pertemanan, bahkan dalam skala rumah tangga, skala bertetangga, skala orang banyak. Ria itu masuk kemana saja. Bahaya sekali ria itu. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang bahaya ria dan sum'ah, Imam Nawawi mengatakan, wa kama anna riya muhbitun lil amali kadzalika at-tasmi wa huwa an ya'mal lillahi fil khalawat thumma yuhaddisun nasa bima amil. Sebagaimana ria bisa menggugurkan amal, begitu juga sum'ah, di mana seseorang beramal karena Allah dalam kesendirian, kemudian dia menceritakan hal itu kepada manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nanti terakhir pembahasan kita akan menjelaskan kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka menjaga keikhlasan. Kemudian di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua riwayat. Pertama riwayat Imam Muslim, hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka anisyirki man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairihi taraktuhu wa syirkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi, berarti hadis kursi ini adalah hadis yang redaksinya ada yang mengatakan dari Allah dan juga ucapannya dari Allah. Ada yang mengatakan redaksinya dari Nabi tetapi ucapannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu dibedakan hadis kursi dengan Al-Quran. Yang menjadi kekhususan Al-Quran tidak ada dalam hadis kursi. Seperti kalau baca Quran, sebagian ulama harus berwudu, hadis kursi tidak. Seperti dalam sholat, kita membaca Al-Quran, tapi tidak boleh membaca hadis kursi. Ya, dan begitu seterusnya. Kalau Quran kan diibadahi bacaannya, tetapi hadis kursi tidak. Kecuali kalau dia mempelajarinya dapat pahala. Tapi kalau dibaca saja, tidak seperti Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Lah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana aghna, aku tidaklah butuh asyuraka, dengan sekutu-sekutu yang lain. Kalimat aghna dalam bahasa Arab itu disebut ismu tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil itu artinya isim yang berkonotasi atau yang memiliki makna berlebihan. Artinya ketika Allah mengatakan aghna, saya tidak butuh dengan sekutu-sekutu yang lain. Ana agna syuraka anisyirki. Kalimat agna menunjukkan bahwa Allah adalah ghaniyun. Dia zat satu-satunya, zat yang maha kaya, yang tidak berhajat kepada siapapun. Beda dengan kita makhluk yang lemah, berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada siapapun. Dia adalah somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tempat bergantung semua makhluknya. Jadi Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada siapapun. Bahkan tidak berhajat kepada ibadah manusia.
Sebab kalau seandainya satu dunia kufur, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Sebagaimana ketika satu dunia beriman tidak menambah kekuasaan Allah. Karena dia aghna, maha kaya, tidak berhajat kepada siapapun. Ana aghna syuraka ani syirki. Aku tidaklah butuh dengan sekutu-sekutu yang lainnya. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang tercampur dengan perbuatan menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya, maksudnya amalannya, wa syirkahu, dan kesyirikannya. Amalannya ditinggalkan, juga kesyirikannya ditinggalkan. Artinya dia termasuk orang yang rugi. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, taraktuhu wa syirkahu. Kutinggalkan amalannya dan kutinggalkan juga kesyirikannya. Rugi dia. Ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia beramal dengan amalan yang melelahkan, menghabiskan waktu dan biaya. Rupanya di akhirat masuk neraka. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah. Beramal diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, meriwayatkan dari hadis marfu sampai kepada Rasul dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Nabi SAW di sini bersabda kepada para sahabatnya, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Disebut Masih, ada yang mengatakan karena dia mamsuhul ain. Mata Dajjal itu separuhnya buta, makanya buta sebelah, disebut a'war. Ada yang mengatakan Al-Masih itu li sur'ati, karena apa, sur'ah, karena cepat dia melangkah mengelilingi dunia dengan sangat cepat. Ya, karena li sur'atihi, karena cepatnya dalam hitungan 40 hari dia bisa mengelilingi dunia, kutubnya dan daerah normalnya dalam 4 hari, 40 hari. Menunjukkan bahwa Dajjal diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memfitnah manusia. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada Al-Masih Dajjal? Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Bukankah Al-Masih Dajjal ada sesuatu yang ditakutkan manusia sampai kita juga setiap sholat itu kan berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Setiap sholat kita berlindung dari Dajjal ini karena bahayanya besar. Tapi rupanya Nabi SAW mengatakan bukan fitnah Dajjal yang dikhawatirkan Nabi SAW. Sehingga para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul, fitnah apa itu yang lebih menakutkan dibandingkan Dajjal? Maka Rasul mengatakan syirkul khafi, syirik yang sifatnya rahasia. Ya. Dari sini kata para ulama, ada yang membagi syirik itu menjadi 3. Yang pertama syirkul akbar, ya. Yang kedua syirkul asghar, yang merupakan riya. Yang ketiga syirkul khafi. Ada ulama membagi syirik itu kepada 3. Ada syirik besar, ada syirik kecil maksudnya riya, ada syirkul khafi. Syirkul khafi ini bisa masuk pada syirkul akbar, bisa masuk pada syirkul asghar. Tapi konteks dalam pendalilan mu'alif rahimahullah dalam kitab tauhid ini, maksudnya di sini syirkul khafi di sini maksudnya adalah yang masuk pada kategori syirkul asghar yang kita sedang bahas, penyakit riya. Kemudian Nabi SAW mencontohkan apa itu syirkul khafi. Tatkala seseorang berdiri mengerjakan sholat, ketika ada orang lain menyaksikannya, maka dia lantas membagus-baguskan sholatnya. Ketika dia sedang sholat,
Tiba-tiba dia memperpanjang bacaannya, memperpanjang sujudnya, memperpanjang berdiri dan rukunya supaya dipuji orang. Itulah syirkul khafi. Kenapa disebut khafi? Karena riya itu adalah amal hati. Ya. Riya itu penyakit hati, bukan penyakit badan. Jadi hatinya yang riya, karena kesannya ada orang sholat itu nampaknya khusyuk, dia tidak tahu kalau hatinya itu supaya dilihat manusia. Nampak orang baca Quran itu Masya Allah lezatnya, kita tidak tahu yang sedang membaca itu rupanya sedang riya. Ada yang sok-sok amanah buat laporan gitu ya. Kita buat laporan keuangan, nanti disangka tidak amanah. Rupanya dalam hatinya ada riya supaya dia orang yang amanah. Kan seperti itu ya. Jadi setan ini pandai, dia masuk kepada bab-bab yang merupakan kebaikan. Amanah kebaikan, sholat kebaikan, baca Quran kebaikan. Tapi setan masuk di situ. Jadi setan itu tidak menyuruh kepada kejahatan, buatlah kau zina, buatlah kau minum khamr, buatlah kau berdusta, buatlah kau gibah. Tidak, kadang-kadang setan juga menyuruh sholat kamu yang baik, puasa kamu yang baik, zakat kamu yang baik, jadilah kau yang amanah. Kemudian masuk pula dia di sholat, di zakat, di puasa, di amanah, supaya amalannya dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya riya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu bahayanya riya itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa mathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia dan dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, kata Allah, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian debu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh satu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Lihat bahaya riya, gugur amal. Gugur amal. Kalaupun yang riya dalam bentuk syirkul asghar tetap menggugurkan amal, walaupun tidak mengeluarkan dari Islam. Karena bedanya syirik besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar mengeluarkan dari Islam, kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka, kalau syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Kalau syirik besar menghapuskan seluruh amalan dia di dunia sehingga dia mati kafir. Tapi syirkul asghar adalah menghapuskan amalan yang ditempelinya saja. Syirik besar menjadikan orangnya kafir, syirik kecil tidak menjadikan orangnya kafir. Tapi walaupun demikian, orang yang beramal karena riya hapus amalan yang dikerjakannya, dan dia masuk pada dosa besar. Bahkan dibandingkan dosa besar, masih besar orang yang melakukan riya dosanya. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala perumpamakan bahwa orang yang melakukan riya itu seperti orang meletakkan debu yang merupakan pahala, diletakkan di batu licin, tiba-tiba kemudian datang hujan, dihempasnya pahala itu yang merupakan debu itu, kemudian tetaplah batu itu licin, nggak dapat apa-apa. Ya, naudzubillah. Ini satu ayat dalam Al-Baqarah 264. Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 42 Allah mengatakan, yauma yakshifu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud, mereka pun tidak kuasa untuk sujud. Ayat ini ditafsirkan oleh sebuah hadis namanya tafsir
hadis, tafsir ayat dengan hadis. Sebaik-baik tafsir ayat dengan ayat, tapi di sana ada tafsir ayat dengan hadis. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhab liyasjuda fayauda dhahrahu tabaqan wahidan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, pada hari kiamat Allah akan menyingkapkan betisnya sebagian kekuasaannya, maka bersujudlah kepadanya semua orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan tinggallah orang-orang yang dahulunya ketika di dunia sujud karena riya dan pamer. Mereka berupaya untuk melakukan sujud, tetapi punggungnya kembali berbalik menjadi tegak dan tidak bisa sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di dunia dia tidak sujud kepada Allah. Ketika dia riya, tidak dalam rangka untuk Allah. Ketika dia sholat itu sujud dia bukan karena Allah, karena ingin dipuji orang, oh sholatnya bagus, sholatnya khusyuk. Ketika di dunia dia tidak sedang sujud kepada Allah, maka di akhirat diharamkan dia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana bahayanya riya dalam surah Al-Qalam ayat 42. Kemudian juga Nabi SAW, tadi sudah saya singgung hadis tentang awwalun nas yuqdolahum yaumal qiyamah. Orang yang tiga manusia yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang pertama kali disentuh api neraka, orang yang mati syahid karena riya, orang yang bersedekah karena riya, orang yang mempelajari Quran karena riya. Mereka awal man tusyu'ira bihin nar, orang yang pertama kali disentuh api neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ra'a ra'allahu bi, wa man samma'a samma'allahu bi. Barang siapa yang riya di dunia ataupun sum'ah di dunia, maka Allah akan perlihatkan sebagai penghinaan pada hari kiamat, dan Allah perdengarkan sum'ahnya pada hari kiamat, supaya orang tahu siapa dia, supaya orang tahu ketika dunia itu beramal untuk siapa. Allah permalukan di hadapan manusia kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bashir ibnu Aqrabah al-Juhani, dia mengatakan, mendengar sabda Nabi SAW, man qama bi khutbatin la yultamasu biha illa riya'an wa sum'atan awqafahu Allahu azza wa jal yaumal qiyamah mauqifar riya'in wa sum'atin. Siapa yang berdiri berkhutbah, ini seorang ustaz, seorang dai, seorang kiai, ketika dia berkhutbah tidak mencari sesuatu kecuali karena riya dan sum'ah. Turun dari khutbah, gimana tadi ceramah saya, bagus tidak? Ya, gimana pembahasannya, bagus tidak? Apa yang kurang dari saya? Maka Allah nanti pada hari kiamat akan diberdirikan orang ini dalam kondisi ditampakkan riya dan sum'ahnya di hadapan para pengikutnya, dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa sih alamat-alamat orang ini bahwa dia itu terkena riya? Yang pertama, alamat yang jelas bahwa dia terkena riya adalah al-kasal, malas, Bu. Orang yang riya itu pemalas. Adamul iqbal alal amal, dia tidak mau menerima dan melaksanakan secara langsung amalan yang diperintahkan kepadanya. Bal wal imtina anil amali fi sirri, bahkan dia tidak mau mengamalkan sesuatu dari amalan dalam kondisi tidak ada yang melihat. Jadi sudah malas, tidak menerima perintah. Kalaupun dia beramal harus di depan orang, kalau tidak ada orang dia pun tidak beramal. Kalau ada ciri-ciri ini pada ibu, hati-hati Bu, ibu terpapar riya. Kalau ibu tahajud kemudian malas, ya, tiba-tiba kemudian duha karena di rumah kawannya, ibu semangat duha, ya, karena ada di rumah kawannya, supaya kawannya, oh nampak si ibu ini alim nih, tukang sholat duha gitu. Tapi kalau malam malas dia bangun, hati-hati itu riya, ya. Kemudian alan naqid al-qiyam binasyatin zaid bisyaklin alani. Kalau tadi malas beribadah, kecuali
karena dilihat manusia. Sebaliknya ada orang yang semangat ibadah. Semangat ibadah tetapi karena ingin dilihat orang. Ya, yang satu malas, yang satu semangat gitu ya. Itu dua-duanya ria. Dua-duanya ria. Dan itu sifatnya murai, orang-orang yang ria. Karena orang yang ria itu pasti terikat dengan pujian. Kalau ada pujian semangat, kalau tidak ada pujian tidak bersemangat. Itulah orang yang ria. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, bagaimana cara obatnya supaya kita tidak ria? Pertama nih Bu, perbanyak belajar. Kemudian kuatkan akidah dan tauhid Ibu. Karena hanya belajar dan menguatkan tauhid inilah yang bisa menangkal dari penyakit ria. Semakin kuat ilmunya, pengetahuannya, insya Allah kita bisa menangkal ria. Yang kedua, berusaha untuk ikhlas. Ya, ikhlaskan dalam setiap amal, letakkan ikhlas dalam hati. Pujian dengan cacian sama saja. Coba belajar seperti itu, insya Allah terlepas daripada ria. Yang ketiga, hindari pujian orang. Kalau orang sudah memulai memuji Ibu, tinggalkan orang itu. Jangan didengar. Ya. Nanti ada kisahnya. Ya. Kemudian yang keempat, cobalah obati ria dengan cara berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan Ibu dari ria. Dan juga kenali azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan oleh Allah dan harus beribadah kepada Allah. Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngasih nikmat. Jangan kemudian kita beribadah kepada selain Allah. Dan teruslah Ibu mempelajari tentang bahaya ria, akibat-akibatnya, kemudian juga apa hukumannya di dunia dan di akhirat, supaya makin takut dan tidak melakukan ria. Dan hukum ria sendiri dalam Islam bisa masuk pada syirkul asghar, bisa masuk pada syirkul akbar, tergantung riyanya dari awal ataukah dari tengah. Wallahu a'lam. Taib Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kisah-kisah yang menarik yang kita akan bisa petik pelajaran dari kisah-kisah para ulama. Bagaimana mereka menghindarkan diri dari riya dan berusaha untuk ikhlas. Pertama, dahulu ada seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla ini yusalli fi baitihi. Dia salat sunnah di rumahnya. Fa idza sya'ara bi ahadin qata'a salatan nafilati wa nama ala firashihi. Subhanallah. Jadi kalau Abdurrahman ibn Abi Layla ini sedang sholat Bu, kemudian terasa nih akan ada orang yang datang, dan takut kalau seandainya ibadahnya diketahui, langsung dia batalkan sholat sunnahnya, kemudian pura-pura tidur Bu. Ka'annahu naim, seolah-olah dia tidur. Kemudian orang-orang pun tidak tahu kalau dia orang yang rajin melaksanakan sunnah malam. Ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya jangan sampai kemudian membuka pintu ria gitu. Oh, kalau ibu kan enggak Bu ya. Ketika ibu sholat makin datang orang, makin dikencangkan sholatnya Bu ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwa seorang laki-laki yuqalu lahu Hamzah ibn Dihqan. Ada orang namanya Hamzah ibn Dihqan rahimahullahu ta'ala. Dia datang kepada seorang ulama besar, ulama zuhud namanya Bishr al-Hafi al-Abid al-Zahid. Kemudian dia mengatakan, uhibbu an akhluwa ma'aka yauman. Kata Hamzah ibn Dihqan ini, wahai Imam Bishr al-Hafi, boleh enggak saya bersamamu walaupun satu malam? Bishr al-Hafi itu ma'ruf, orangnya memang zuhud, dipuji Imam Ahmad akhlaknya luar biasa. Jadi kata Bishr al-Hafi, ya enggak masalah kalau engkau ingin satu malam menginap di rumahku, enggak apa-apa. Karena
Hamzah ibn Dihqan ini ingin, karena kan Bishr al-Hafi kan dikenal dengan zuhudnya, ibadahnya, dia ingin tahu gitu kehidupannya. Jadi dia mintalah, saya ingin nginep di rumahmu 1 malam, boleh enggak? Kata Bishr al-Hafi, ya boleh saja, silahkan gitu. Akhirnya ditentukan waktunya. Kemudian ketika dia pun bergegas ingin datang ke rumah Bishr al-Hafi, rupanya dia tidak janjian dengan Bishr al-Hafi. Dia langsung datang gitu saja. Rupanya dia melihat Bishr al-Hafi sedang sholat. Diintip sama dia, Bu. Kemudian dia didengarkan apa yang dibaca dalam sujudnya Bishr al-Hafi ini. Rupanya Bishr al-Hafi mengatakan dalam sujudnya, Allahumma innaka ta'lam fauqa arsyika anna adama syuhrati ahabbu ilayya min syarafi. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu di atas arasmu sana bahwa aku tidak suka dikenal orang, aku tidak suka terkenal viral, ya. Kemudian dia mengatakan, Allahumma innaka ta'lam fawqa arsyika annal faqra ahabbu ilayya minal ghani. Ya Allah, engkau tahu bahwa kefakiran lebih aku cintai dibandingkan kekayaan. Allahumma innaka ta'lam fawqa arsyika anni la awtara ala hubbik, la awthara ala hubbika syai'a. Ya Allah, kau tahu tentang diriku bahwa aku tidak suka ada orang yang kemudian memuji kepadaku berlebih-lebihan. Jadi Bishr al-Hafi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia akan berjumpa dengan orang. Dia khawatir penyakit-penyakit riya itu datang kepadanya. Rupanya doa-doanya didengar oleh siapa? Hamzah ibn Dihqan ini di balik rumahnya. Kemudian tiba-tiba Hamzah ibn Dihqan ini menangis. Menangis melihat keikhlasan Bishr al-Hafi yang luar biasa gitu ya. Tidak mau dia dilihat orang ibadahnya, dia tidak suka dengan syuhrah viral, tidak suka. Subhanallah. Ya, sekarang subhanallah, saya atau mungkin ustadz-ustadz yang lain ya, terkadang kita ini mudah terkena penyakit ria yang namanya syuhrah ini. Pengen viral, kajian direkam, ya, walaupun niatnya supaya untuk bermanfaat untuk orang. Terkadang baca komen-komen di bawah, memuji, terkadang terbuka juga pintu ria itu. Kalau sekelas Nabi saja takut dengan ria dibandingkan fitnah Dajjal. Kalau sekelas para sahabat takut dengan ria daripada fitnah Dajjal, apalagi kita, Bu. Ya. Makanya bagaimana kemudian ulama mencontohkan kepada kita untuk menutup pintu ria. Kemudian juga diriwayatkan dari A'mash rahimahullahu ta'ala, seorang alimin ulama dunia. A'mash itu dia mengatakan, kuntu inda Ibrahim an-Nakhai. Aku sedang berada di sisi Ibrahim an-Nakhai, wa huwa yaqra'u fil mushaf. Sementara Ibrahim an-Nakhai ini sedang membaca mushaf Al-Qur'an. Kemudian fasta'dzana alaihi rajulun. Tiba-tiba ada orang yang datang hendak meminta izin kepada Ibrahim an-Nakhai. Apa yang terjadi? Faghattal mushaf wa qala la yarani hadha anni aqra'u fihi kulla sa'atin. Tiba-tiba ketika ada orang ini langsung ditutup mushafnya. Langsung ditutup mushafnya supaya dia tidak tahu dia sedang baca Quran. Subhanallah. Ya. Jadi Ibrahim an-Nakhai ini sedang baca Quran, tiba-tiba kemudian datang orang, langsung disembunyikan Qurannya seolah-olah dia tidak sedang baca Quran. Padahal setiap jam dia baca Quran. Ada orang yang ikhlasnya kayak gini, Bu. Kalau kita sih, kalau bisa jangan baca Quran tak pakai mic, ya. Kalau bisa pakai mic, kalau listrik mati tak jadi ngaji dia, ya, supaya orang tahu suaranya gitu. Kemudian juga dijelaskan ada seorang alim yang namanya Zainul Abidin, ma'ruf. Zainul Abidin ini salah satu cucu atau cicitnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib, atau julukannya Zainul Abidin. Setiap malam, Bu, dia panggul tuh gandum itu 70 fuqara wal masakin, kebutuhannya ditanggung dia setiap malam. Jadi kalau umpamanya dia tahu nih, saya taruh gandum 1 karung di rumah ini, diperkirakan ini habis 1 minggu. Nanti minggu depan datang lagi, naruh lagi gandum di situ. Minggu depan naruh lagi di situ. Bukan 1 rumah, hampir 70 rumah orang-orang fuqara Madinah
kemudian setiap bulannya dia sedekahkan. Dengan cara itu, malam-malam dia bangun, dipanggulnya beras itu, kemudian carinya orang fakir miskin diletakkan depan rumahnya. Manusia pun tidak tahu siapa yang meletakkan beras itu di situ. Ketahuannya setelah Zainul Abidin meninggal, tidak ada lagi beras yang diletakkan depan rumah. Dan punggungnya kapalan karena setiap malam dia membopong gandum. Subhanallah. Rajulun tasaddaqa biyaminih la ta'lam minhu shimal. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangannya, tidak tahu tangan kirinya. Itulah ikhlas, karena takut riya. Ya. Abi Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Ayyub As-Sikhtiyani, ma'ruf seorang pembesar a'immah at-tabi'in, pemimpin para tabi'in, Abu Ayyub As-Sikhtiyani, dan termasuk ahli ibadah. Ya. Dia mengatakan, apabila dia membacakan hadis Nabi SAW, Abu Ayyub As-Sikhtiyani, terkadang dia menangis. Terkadang dia menangis. Apabila Nabi SAW menceritakan tentang neraka, azab, padang mahsyar dan begitu seterusnya, maka dia takut kemudian menangis. Apabila dia menangis, dia kemudian menutup dengan serbannya, kemudian pura-pura pilek dan mengatakan, ma asyaddu zukam, alamat parahnya pilek aku ini, katanya. Amat parahnya pilek aku ini, di depan murid-muridnya, supaya dia tidak diketahui sedang menangis. Begitu menjaga keikhlasannya para ulama dulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, putra Imam Ahmad. Kana abi, dia menceritakan bapaknya Imam Ahmad, kana abi, adalah bapakku, kata Abdullah ibn Ahmad, idza kharaja fi yaumil jum'ah la yada ahadan yatba'u wa rubbama waqafa hatta yansarifa alladhi yatba'u. Imam Ahmad ini kalau berangkat Jumatan, dia akan mencari jalan yang tidak diketahui manusia. Kalau nampak ada orang lewat, maka dia pura-pura bersembunyi supaya tidak diikuti orang, supaya jangan sampai terkena penyakit was-was dan riya. Begitu para ulama sunnah. Ya, bahkan dikatakan seorang Muhammad ibn A'yun, dia adalah kerabat ataupun sahabat daripada Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, Muhammad ibn A'yun, dan dia adalah kawan daripada Abdullah ibn Mubarak. Jadi suatu ketika, kata Muhammad ibn A'yun ini menceritakan tentang Abdullah ibn Mubarak nih, kami di malam itu berada di peperangan ketika melawan Romawi. Fadhahaba Abdullah ibn Mubarak liyadha'a ra'sahu, maka Abdullah ibn Mubarak pun kemudian pergi ke pembaringannya untuk meletakkan kepalanya di atasnya untuk tidur, pura-pura tidur. Ya. Ketika merasa seluruh pasukan itu sudah tidur, Abdullah ibn Mubarak bangun, dan Muhammad ibn A'yun, dia sebenarnya tidak tidur, dia ingin memperhatikan Abdullah ibn Mubarak, jadi dia pura-pura tidur saja. Ya. Tiba-tiba kemudian Abdullah ibn Mubarak bangun gitu saja ketika manusia sedang tidur, kemudian sholat. Jadi tidak ada yang tahu sholatnya Abdullah ibn Mubarak setiap malam seperti itu, kecuali siapa? Kecuali Muhammad ibn A'yun. Dia tahu bahwa Abdullah ibn Mubarak itu sholat ketika pasukan tidur. Makanya Muhammad ibn A'yun ketika mengetahui seperti itu, dia lantas kemudian mendatangi Abdullah ibn Mubarak dan mengatakan, sungguh mulianya dirimu, di saat manusia sedang tidur, engkau bangun tengah malam sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Abdullah ibn Mubarak ketahuan sholat malamnya, maka dia pun marah kepada Muhammad ibn A'yun dan tidak mau bicara lagi selamanya. Ya. Jadi dia nggak mau bicara lagi sama Muhammad ibn, karena ketahuan ibadahnya. Takut riya. Takut diceritakan kepada orang kemudian membuka pintu riya. Begitu para ulama. Kemudian juga diriwayatkan daripada Ibnu Jauzi dari Hasan, dia mengatakan, aku bersama Ibnu Mubarak, kemudian fa'ataina ala siqayatin wan nas yashrabuna minha fadana minha liyashraba wa lam ya'rifuhun nas. Jadi kata Ibnu Jauzi dari Hasan, dia mengatakan, aku bersama Ibnu Mubarak, kemudian kami datang ke tempat minumnya air, maka manusia pun minum air, maka Abdullah ibn Mubarak pun ingin minum air, dia tutup wajahnya supaya manusia tidak tahu bahwa dia Ibnu Mubarak. Subhanallah, sampai seperti itu kalau ulama sudah dikenalkan itu.
sampai menutup muka. Kalau tidak ditutup maka orang akan tahu Ibnu Barak dan memujinya, dan itu akan membuka pintu riya. Fudail ibn Iyad dan juga Sufyan Ats-Tsauri pernah duduk berdua, berbincang-bincang, tukar pikiran soal agama. Kemudian setelah selesai, maka masing-masing kemudian menangis dalam majelis itu, kemudian masing-masing pergi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, arju an yakuna hadza la majlisun alaina rahmatun wa barakah. Saya hanya mengharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah majlis yang penuh dengan rahmat dan berkah. Kata Fudail bin Iyad, walakinni, akan tetapi diriku, akhafu ya Aba Abdillah, aku berbeda pula, aku takut wahai Aba Abdillah, alla yakuna adhar alaina, jangan-jangan majlis kita ini memadaratkan kepada kita, katanya. Yang satu memuji majlis, yang satu ketakutan dengan majlis. Abdullah ibn Mubarak suka dengan majlis ilmu dan mengatakan mudah-mudahan ada berkahnya kita berjumpa, bertukar pikiran soal agama. Kata Fudail bin Iyad, boleh jadi pertemuan ini madarat bagi kita, katanya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana kau bisa mengatakan seperti itu? Maka dijelaskan, alasta takhallasta min ahsani hadithika wa takhallastu ana ila ahsani hadithi. Bukankah hidupmu berusaha engkau melepaskan dari pujian ucapanmu supaya tidak dipuji orang, sebagaimana juga aku, ketika aku berkomentar aku tidak mau dipuji orang. Ya. Akhirnya kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, sadaqta, betul. Akhirnya keduanya juga menangis. Subhanallah, sampai kepada ucapan agama saja gitu kan. Fudail ibn Iyad mengajarkan kepada kita takut kalau seandainya masing-masing terfitnah tuh. Kemudian juga diceritakan dari Muhammad ibn Aslam. Jadi ada seseorang bercerita tentang Muhammad ibn Aslam dan mengatakan, aku lazamtu akthar min 20 sanatan. Aku sudah lama berkawan dengan Muhammad ibn Aslam ini. Lam arahu yusalli. Aku tidak pernah melihat dia salat. Maksudnya rak'ataini minat tatawu fi makanin yarahun nas illa yaumal jum'ah. Kata dia, demi Allah aku tidak pernah melihat Muhammad ibn Aslam ini selama aku berkawan 20 tahun dia salat di tempat keramaian manusia, salat sunnah 2 rakaat, kecuali hari Jumat. Padahal dia orang yang banyak salat. Jadi ulama-ulama dulu tuh berusaha menyembunyikan salat, menyembunyikan amalan gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya menjaga keikhlasan. Supaya menjaga keikhlasan dan menutup pintu riya. Nah, itulah ulama dulu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara kisah-kisah para ulama tentang menjaga keikhlasan, menutup riya. Karena sekali lagi riya ini penyakit yang bahaya, menimpa siapa saja, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, ulama, orang soleh, orang biasa, orang toleh, semua kena dengan penyakit riya ini. Dan riya ini bahaya karena menggugurkan amal. Oleh karena itulah maka berlindunglah kepada Allah seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika bima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kita ketahui dan juga dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan Bu, karena juga sudah mendekati asar, tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.